Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri, mahasiswa Universitas Dian Nusantara semester 5, akan mempresentasikan ajuan proposal. Mohon izinnya Bapak-bapak untuk presentasi. Ya. Oke, kali ini saya akan mempersembahkan sidang proposal, yaitu strategi public relation PT Net Media Televisi dalam kegiatan off-air mempertahankan loyalitas penonton. Pengusul Amri, NIM 21119116, Universitas Dian Nusantara, Program Studi Ilmu Komunikasi, Public Relation, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Jakarta, Tanjung Duren. Ya. Ya, kali ini saya akan jelaskan latar belakang bab pertama, yaitu perkembangan media saat ini merupakan sebuah pendukung kebutuhan dalam aktivitas masyarakat dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, teknologi yang berkembang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara praktis dan efektif dengan mengikuti perkembangan zaman. Dan televisi merupakan salah satu media massa yang masih digunakan oleh masyarakat dalam mencari hiburan, informasi, sampai hiburan pada zaman era ini. Banyak stasiun televisi yang terdapat sendiri, yaitu bisa dikatakan Net TV merupakan stasiun televisi bungsu. Dengan begitu, Net TV harus memiliki strategi yang baik agar tidak tertinggal dengan stasiun televisi lainnya. Ya. Berbagai stasiun televisi sudah terdapat di Indonesia. Beberapa mempunyai rating tinggi karena didasari atas segala pengalaman yang lebih terdahulu dibandingkan dengan Net TV. Pada era sekarang, yaitu zaman era globalisasi, masyarakat sudah lebih mudah mendapatkan hiburan, informasi, serta berita melalui internet. Maka dari itu, melalui komunikasi yang insentif dan tepat, makna yang tersimpan dalam komunikator dapat tersampaikan secara tepat pula. Dengan kata lain, atau respon yang diharapkan, komunikator sangat tergantung pada proses dan strategi komunikasi yang dilakukan kepada komunikan. Sehingga begitu tujuan yang diharapkan terjalin pada Net TV. Oh, maaf, ada gangguan. Ya, selanjutnya hubungan emosional antara penonton, yaitu dengan membuat sebuah komunitas, maka bernama Net Good People, yang dinamakan berisikan masyarakat pencinta Net TV. Nah, dengan itu hubungan komunikasi yang terjalin dengan Net TV dengan komunitas Net Good People merupakan kegiatan off air, ya, dan dilakukan dengan cara bertatap muka
peka langsung dengan anggota komunitas yang sudah ada lebih dari 48 kota di Indonesia. Nah, kegiatan humas ini dinamakan dengan Kopdar, Kopi Darat. Tersebut dengan begitu NetTV mengharapkan komunitas dapat mempertahankan sehingga komunitas dan penontonnya tetap setia terhadap NetTV. Ya. Bab 1 pendahuluan yaitu fokus penelitian dan tujuan penelitian, yaitu fokus dalam penelitian ini adalah strategi public relation PT Net Media Tama Televisi dalam kegiatan off-air ini mempertahankan loyalitas penonton supaya dapat mengetahui faktor yang mana yang termasuk ruang lingkup public relation. Tujuan peneliti untuk mengetahui strategi public relation PT Net Media Tama Televisi dapat kegiatan off-air ini mempertahankan loyalitas penonton dan faktor kendala yang dihadapi NetTV dalam mempertahankan loyalitas penonton. Nah, manfaat peneliti, ya, manfaat akademis penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan akademis dan menjadi pengembangan, memperkaya pengetahuan yang mengkhususkan pada seluruh bidang pekerjaan, termasuk hubungan masyarakat, atau yang biasa disebut public relation, yaitu strategi yang tepat dalam mempertahankan loyalitas penonton. Manfaat praktis, dengan penelitian ini juga memberikan wawasan kepada peneliti mengenai strategi public relation yang dilakukan oleh NetTV, yaitu implikasinya serta hasilnya. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk mengerti kegiatan-kegiatan public relation serta menjadi gambaran apabila mengalami kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh public relation. Masyarakat bisa lebih memilih perilaku yang pantas untuk dilakukan dan terus mencari tahu secara mendetail tentang perusahaan tersebut, apakah memang baik atau sebaliknya. Pada bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini saya mengambil 5 penelitian terdahulu, yaitu ada Rido Prasetyo 2011, ada Salmi Nurhaya Fitri 2014, Abdul Aziz Masindo 2018, Komarudin 2014, Ridwan Gus Wais 2010. Dengan metode yang sama, yaitu menggunakan metode kualitatif, data deskriptif, dan ada juga melalui studi kasus dan melalui analisis deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan deskriptif dan pendekatan kualitatif melalui data deskriptif berdasarkan fakta secara sistematik. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bermacam-macam, yaitu ada strategi apa saja yang humas jalankan dan kekurangan serta peluang apa yang dimiliki oleh strategi public relation radio, Mustang, FM Jakarta dalam mempertahankan pendengar melalui program zona Pegasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mempertahankan loyalitas konsumen mencakup yang terdapat pada teori pensil oleh Salmi Nursyah Fitri, strategi public relation Starbucks, Coffee dalam meningkatkan brand loyalty melalui program Starbucks. Nah, hasil penelitian juga menitik beratkan pada hubungan suatu bentuk peningkatan dari perusahaan yang mempengaruhi perilaku pelanggan oleh Abdul Aziz Masindo 2018, strategi public relation dalam meningkatkan brand loyalty 2018. Hasil penelitian peran media ini relation PT Mizan Publika dalam meningkatkan citra, yaitu Komarudin 2014, peran media dalam meningkatkan PT Cipta Mizan Publika untuk tujuan yaitu untuk mengetahui peran media relation yang meningkatkan citra PT Mizan. Ya, selanjutnya ada Ridwan
Ritmagus Wain 2010, strategi public relation PT Telkom terbuka dalam mengokohkan brand image pada customer 2010. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui strategi public relation PT Telkom terbuka dalam mengokohkan brand image. Hasil penelitiannya untuk mengokohkan brand image PT Telkom terbuka sebagai perusahaan time atau yang terbaik. Tinjauan pustaka terdapat ada beberapa buku yang kami ambil, yaitu dari Public Relation ada Effective Public Relation oleh Catholic Scott M. Cantor Allen H. Brum Glenn M. 2007, Effective Public Relation edisi ke-9 Jakarta Fernando Media Group. Adapun ada metode penelitian, yaitu menggunakan buku metodologi penelitian kualitatif oleh Maleong 1999, metode penelitian yaitu dikeluarkan oleh peneliti Bandung, dikeluarkan oleh PT Remaja Rosda Karya. Adapun manajemen public relation ditulis oleh Ruslan Rosadi pada tahun 2017, dikeluarkan oleh PT Raja Krapindo Persada Media Komunikasi Jakarta. Selanjutnya ada ilmu komunikasi, pengantar ilmu komunikasi oleh Hafid Syahara 2018, ya, dikeluarkan oleh Kencana Prananda Kesworo. Ya, selanjutnya metodologi penelitian bab 3 yaitu paradigma konstruktif, ya, metode penelitian deskriptif analis, informasi dari marketing head of admin online form, yaitu selanjutnya ada teknik pengumpulan data dari data primer dan sekunder, dan teknik analisis data, ada data reduction, data display, dan verification. Dan selanjutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber. Berikut daftar pustaka terlampir. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Amri, mahasiswa Universitas Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.